Pemirsa, pengelola Bandara Soekarno-Hatta terus meningkatkan fasilitas jelang mudik Lebaran. Salah satunya dioperasikan kembali Terminal 1B untuk melayani penerbangan domestik. Pengoperasian terminal tersebut untuk mengurai kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah 6 tahun tidak digunakan imbas pembatasan penumpang karena COVID-19, mulai Sabtu, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengoperasikan kembali Terminal 1B. Suasana Terminal 1B hari ini dipadati sejumlah penumpang penerbangan domestik. Pengoperasian kembali Terminal 1B sebagai peningkatan fasilitas jelang arus mudik yang diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat. Menurut pengelola Bandara Soekarno-Hatta jelang arus mudik Lebaran, bahwa pengelola bandara memindahkan pengoperasian maskapai Citylink dari Terminal 3 ke Terminal 1B dan hal ini untuk keseimbangan jumlah penumpang di terminal. Baik, sesuai lokasi kita berada, salah satu yang kita lakukan menjelang arus mudik adalah melakukan rebalancing terminal, ya, baik dari sisi kapasitas dan juga rebalancing jumlah. Nah, salah satunya adalah per hari ini penerbangan Citylink sudah berpindah ke Terminal 1B ini. Nah, di Terminal 1B ini tentunya Citylink biasanya sehari melayani kurang lebih 18.000 penumpang, artinya di Terminal 3. Bagi Anda yang hendak mudik dengan kendaraan pribadi diharapkan untuk mengecek kondisi kendaraan, mulai dari mesin hingga ban. Dan jangan sampai mudik yang menyenangkan justru berujung celaka. Meski Hari Raya Idul Fitri masih beberapa minggu lagi, namun rencana untuk mudik ke kampung halaman harus disiapkan secara matang. Selain menggunakan transportasi umum, masyarakat juga biasanya menggunakan mobil hingga motor pribadi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan pribadi. Oke, jadi mobil itu kita harus melakukan pre-trip inspection. Pre-trip inspection itu kita pemeriksaan sebelum kita berjalan. Dari mulai bagian luar mobil, terutama yang paling vital adalah ban. Karena secanggih apapun mobil, yang menempel ke jalan cuma ban. Jadi pastikan ban kita masih layak. Kemudian sistem-sistem yang lain juga diperiksa. Dan untuk di mesinnya juga diperiksa apakah ada masalah, dan ketika kita starter mobil kita lihat indikatornya apakah ada lampu peringatan menyala. Motor yang paling penting adalah sebisa mungkin jangan lebih dari 2 orang naik motor. Walaupun ini mudik ya, karena mudik dengan motor aja itu sangat beresiko, apalagi kalau kelebihan muatan ya. Selain ada sejumlah komponen yang penting yang harus dicek di bengkel. Sebelum melakukan perjalanan mudik, Anda juga hendaknya membawa spare part berikut ini di dalam mobil untuk keadaan darurat. Pertama, pompa angin. Sangat penting saat ban mobil atau motor kempes di jalanan. Kedua, alat tambal ban tubeless. Jika ban bocor dan sulit menemukan bengkel tambal ban, Anda bisa melakukannya sendiri. Ketiga, kunci-kunci dasar perbengkelan harus ada di kendaraan untuk kondisi darurat. Dari ketiganya, yang paling penting adalah jangan lupa catat nomor darurat untuk bantuan dalam kondisi darurat di jalan. Dari Jakarta, Ayanufus, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, minggu kedua Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta dipadati warga yang berburu baju muslim yang akan digunakan pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Masih sekitar 3 minggu lagi, tetapi Pasar Tanah Abang sudah ramai diserbu pembeli. Warga berburu berbagai jenis baju muslim untuk mewarnai Hari Raya Idul Fitri nanti. Salah satunya yang diminati adalah baju koko pria dengan jenis kurta dengan kisaran harga Rp185.000. Sementara baju muslim wanita yang paling diminati adalah jenis gamis abaya dengan kisaran harga Rp150.000. Selain untuk diri sendiri, para pembeli juga berbelanja secara grosiran untuk dijual kembali. Para pembeli memilih berbelanja lebih awal agar tidak terlalu padat. Pemirsa, Hari Raya kian dekat, masyarakat mulai gencar berburu baju lebaran. Dan sudah ada rekan kami Disti Arifa yang akan membagikan secara langsung situasi terkini di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Disti. Seperti apa suasana berburu baju lebaran di sana? Silakan.
Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Suasana di Pasar Tanah Abang hari ini sudah begitu ramai, padat pembeli dan juga masyarakat ini yang sudah mulai berburu baju lebaran untuk mereka kenakan di Hari Raya Idul Fitri nanti. Keramaian ini sudah terjadi bahkan sejak dari tadi pagi dan semakin siang, semakin sore ini akan semakin ramai. Bisa dilihat Nata dan juga pemirsa, inilah situasinya keramaian yang terjadi, saut-sautan para pedagang, kemudian juga pembeli yang mulai menawar harga dari baju yang akan mereka beli. Dan ini adalah salah satu kios yang menjual baju muslim pria. Memang untuk baju muslim pria ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenis dengan variatif harga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mungkin kita coba tanyakan ke salah satu pedagang baju muslim pria di sini. Izin Bang, mau tanya dong Bang. Abang dengan abang siapa? Nama saya Jeffrey. Bang Jeffrey, mau tanya dong Bang, ini untuk baju muslim pria yang lagi tren tahun ini tuh ada jenis apa sih? Kalau tren tahun ini sih ada kurta, kemko, gamis. Yang paling diminati apa tuh Bang? Model kurta Kak dia, model Pakistan. Untuk model kurta ini harganya berapa sih Bang? Kisaran 185. Bang, ini pembeli tuh biasanya mereka tuh belinya untuk satuan diri mereka atau bisa juga secara grosir? Kalau daerah-daerah Jakarta sih kadang dia ada yang satuan, ada yang buat seragaman keluarga gitu dia. Nah, untuk harganya tuh berbeda nggak sih Bang kalau beli satuan? Kalau misalkan dia ngambilnya banyak ya lebih murah dia. Kalau grosir itu berapa tuh Bang? 160 Kak. Kalau gitu. Nah Bang, ini kan udah 2 minggu ya menjelang lebaran, udah semakin dekat ke lebaran semakin ramai. Seperti apa sih Bang ini persiapannya juga, dan apakah omset juga sudah meningkat atau bagaimana? Kalau omset sih nggak terlalu ada perubahan sih. Kalau perubahan sih ada dikit gitu ya, ada pasti. Ya, tapi kalau melihat daya beli masyarakat kesini bagaimana Bang? Kalau di sini sih pengunjungnya banyak, tapi yang belinya jarang Kak. Tapi nanti ini biasanya semakin sore akan terus ramai atau gimana? Biasanya dia sampai jam 3, jam setengah 4 orang udah nggak ada sih biasanya. Ya, udah pada pulang ke rumahnya. Berarti siang ini puncak keramaiannya? Ya, dari jam 9 sampai jam 2 siang itu pasti masih ramai. Terima kasih Bang Jeffrey, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya Nathan dan juga pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Bang Jeffrey ya, salah satu pedagang di sini memang mengatakan bahwa untuk baju muslim pria ini yang paling diminati ada jenis kurta dengan kisaran harga di 180.000. Tapi kalau dibeli secara grosiran atau jumlah yang banyak ini bisa jauh lebih murah. Artinya tentu ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang akan berburu. Mereka bisa beli untuk diri dan juga keluarga, bisa kompakan, beli yang banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Nata. Terima kasih Disti, selesai siaran saya akan nyusul berburu baju lebaran di sana. Selamat bertugas kembali Disti. Pemirsa, 2 minggu menuju lebaran, Anda sudah siapkan kue kering belum? Nah, kalau belum, mungkin kue berikut bisa menjadi pilihan Anda. Perjualan sejak 1996, pabrik kue keriting Pusaka Kuitang kebanjiran orderan jelang lebaran. 2 minggu jelang lebaran, pembuatan kue kering di pabrik rumahan ini tak berhenti. Wajar, pesanan kue hingga 1000 kaleng sudah masuk. Per kalengnya isi kue bervariasi mulai dari 6 hingga 8 kg. Ada 5 kue yang diproduksi seperti kue kacang, nastar, lidah kucing, kastengel, hingga putri salju. Karena pabrik kue legendaris ini beroperasi musiman, warga sekitar pun dilibatkan dalam produksi kue ini. Ya, sengaja dipanggil. Untuk mendekati lebaran ini berapa karyawan Pak yang kerja Pak? Ada 25 orang. Harga yang ditawarkan pabrik ini bervariasi mulai dari 80 ribuan saja per kilogram. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.